أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita diberikan nikmat berkumpul di dalam majelis ilmu. Terlebih lagi majelis ilmu yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan Al-Quran. Sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah berkumpul satu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, yang mana di dalamnya mereka membacakan ayat-ayat Allah dan saling mengajarkan kepada satu sama lain, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat Allah dan malaikat akan menaungi mereka, serta Allah menyebut nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ini keutamaan berkumpul di dalam majelis ilmu, terutama majelis Al-Quranul Karim. Naam jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah pagi ini kita akan melanjutkan tadabbur kita dari surat As-Sajdah.
Kita akan selesaikan dulu tadabbur surat As-Sajdah. Sekarang kita masuk ayat 17. Ayat 18, afwan. Ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها Inna minal mujrimina muntaqimun. Ambil sampai ayat 22 insyaallah. Artinya, maka apakah orang yang beriman sama seperti orang fasik? Tentunya mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat tinggalnya. Sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka itu, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan dengan ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian dia berusaha berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi di sini Allah membicarakan tentang perbedaan orang-orang yang beriman dengan siapa? Orang kafir atau orang fasik. Mereka tidaklah sama di dunia maupun di akhirat. Karena di dunia ini orang yang beriman mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Pada ayat di atas Allah menggambarkan tentang keadilan dan kemuliaannya.
Allah menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti tidaklah sama dari sisi hukum antara orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan mengikuti para rasulnya dengan orang-orang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan mendustakan para rasulnya. Ayat ke-18 ini memiliki makna yang sama dengan beberapa firman Allah di ayat yang lain. Di antaranya surat Al-Jathiyah ayat 21. Kemudian surat Shad ayat 28. Surat Shad ayat 28. Kemudian surat Al-Hasyr ayat 20. Ini ayat-ayat yang semakna dengan surat As-Sajadah ini. Surat Sajadah ayat 18 ini sekali lagi sama maknanya dengan surat Al-Jathiyat ayat 21. Allah katakan, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Jadi orang-orang kafir itu mengira nanti sama aja deh masuk neraka, masuk surga juga gitu. Tidak sama. Hatta orang Islam masuk neraka. Ada orang Islam masuk neraka enggak? Ada atau tidak? Ada. Namun neraka orang Islam yang masuk neraka itu tidak sama dengan neraka orang kafir. Makanya ada hadis yang mengatakan, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya. Pertanyaannya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada enggak berbuat dosa? Ada di antara mereka. Sekarang Rasul katakan haram. Maksud haram di sini adalah kalaupun dia masuk neraka, haram baginya neraka orang kafir. Bisa dipahami? Saya ulangi ya. Orang Islam itu, kata Nabi SAW, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus, diharamkan neraka baginya. Ya enggak? Berarti setiap orang Islam yang berbuat fasik pun masuk surga dong? Enggak begitu juga. Maksud pemahaman hadis ini adalah diantaranya, jika orang Islam yang berbuat dosa masuk neraka, maka haram orang Islam itu masuk neraka bersama orang kafir. Karena beda tempat. Neraka itu 7 darokat. 7 apa? Darokat. Tingkatnya ke bawah. 7. Nah, yang paling bawah ada Fir'aun tuh. Ada orang munafik tuh di situ. Termasuk orang yang meninggalkan sholat bertetangga dengan Fir'aun. Tidak sama. Orang yang berbuat judi dengan orang yang meninggalkan sholat di neraka itu tidak sama. Orang meninggalkan sholat lebih dalam nerakanya daripada orang yang berjudi tapi masih sholat walaupun lagi judi. Ada nggak ibu-ibu yang judi tapi masih sholat? Ada. Itu yang main togel, iya, main judi slot online itu. Itu ada ibu-ibu juga tuh yang berhayal kayak mendadak tuh. Tapi mereka masih sholat. Itu. Oleh karena itu semua tidak sama. Tidak akan pernah sama. Yang mengatakan sama itu hanyalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka kalau ada Habib mengatakan, misalnya Habib yang berinisial Habib Ja'far misalnya. Itu kan inisial tuh. Dia katakan bahwa dia ragu kalau orang kafir itu nanti masuk neraka kalau sudah hari kiamat.
Gimana kita bisa ragu? Padahal Allah sudah mengatakan mereka pasti masuk neraka. Tidak bisa diragukan. Kalau orang kafir mati kafir ya neraka. Jangan kata mereka masuk surga. Mendoakan saja di dunia ini untuk mereka yang mati kafir haram hukumnya. Dapat doa kita nih setelah mati kafir haram. Apalagi surga. Maka tidak sama. Tidak sama semuanya. Dalam firman Allah yang lain, surat Shad, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami menganggap orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang berbuat maksiat? Tentu tidak sama. Jawabannya tidak sama. Demikian juga surat As-Saff ayat 20. Allah katakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni surga. Itulah orang-orang, karena penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, maka tidak boleh disamakan. Bagaimana orang kafir bisa masuk surga? Tempat di hari kiamat nanti finishnya hanya dua tempat, neraka atau surga. Orang kafir akan selama-lamanya di neraka. Orang Islam juga selama-lamanya di surga. Lihat bagaimana Allah bercerita panjang tentang kondisi penduduk neraka dan penduduk surga. Lihat perbedaan yang begitu jauh. Ibu-ibu buka surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 42 sampai 51. Panjang tuh ceritanya. Saya bacakan pelan-pelan ya. Alladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, dan kami tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Lihat, amal solehnya sesuai dengan kesanggupan. Lalu Allah katakan, mereka itulah penduduk surga dan mereka kekal di dalamnya. Lalu Allah katakan lagi setelah itu, dan kami hilangkan dari dada-dada mereka sifat gil. Gil itu penyakit hati, dendam, dengki, hasad, termasuk juga cemburu buta, masuk juga tuh. Suudzon, berburuk sangka kepada orang, itu semua dicabut dulu dari dada orang-orang yang mau masuk surga. Dihilangkan dulu. Jadi dihilangkannya nanti di atas kintoro. Kintoro, jembatan antara surga dan sirat. Setelah lewat sirat ada kintoro. Di situ dikeluarkannya sifat-sifat tadi. Lalu sifat itu dilemparkan ke dalam api neraka. Sifat buruk-buruk tadi. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka mengatakan, wa qalu alhamdulillah. Dan mereka mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hada, yang telah menunjukkan kita jalan sampai kita bertemu dengan surga. Kondisinya lihat tuh. Sampai bertemu dengan apa? Surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami nak mungkin untuk mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan sungguh dulu di dunia
para utusan-utusan Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Dan mereka nanti akan dipanggil. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ini Allah katakan kepada siapa ini? Penduduk surga. Lanjutannya, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Penduduk surga memanggil penduduk neraka, sungguh kami telah dapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami dengan sebenar-benarnya. Apakah kalian telah temukan apa yang dijanjikan Rabb kalian dengan sebenar-benarnya? Penduduk neraka mengatakan, iya. Lalu seorang penyeru menyeru di antara mereka, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang zalim. Ada yang sama di situ? Jauh perbedaannya. Enggak ada. Kemudian siapa orang zalim itu? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu mereka yang berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang lurus, dan mereka menginginkan jalan itu bengkok, dan nanti dan mereka kafir kepada hari kiamat. Ini kondisi orang-orang zalim yang dilaknat oleh Allah. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka ingin jalan itu bengkok. Mereka ingin jalan itu sesuai dengan nafsu mereka. Dan mereka tidak yakin dengan hari kiamat. Wa bainahuma hijabun, di antara mereka ada pembatas. Berarti ada pembatas antara surga dan neraka. Wa 'alal a'rafi rijalu yarifuna kullam bisimahum. Di atas a'raf. A'raf itu tempat pembatas antara surga dan neraka. Cuman di atasnya ada tempat. Orang bisa berdiri di atasnya. Bagaimana bentuknya? Tunggu dulu episode kehidupan selanjutnya. Nanti bisa lihat insya-Allah. Iya kan, harus mati dulu, harus ketemu akhirat dulu. Tidak bisa sekarang kita bayang-bayangkan seperti jembatan atau seperti pagar panjang tembok Cina begitu. Tidak bisa. A'raf itu sebuah pembatas antara surga dan neraka. Namun di atasnya ada beberapa orang. Khilaf para ulama, apakah mereka para malaikat atau mereka orang-orang yang dosa dan pahalanya sama, atau mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah tapi tidak minta izin kepada orang tua mereka. Jadi di atas A'raf itu ada penduduk. Penduduknya yang benar adalah orang-orang yang kebaikan dan kesalahannya sama dalam timbangan hisab. Ada juga di antara mereka itu seorang anak muda yang pergi jihad. Mereka jihadnya itu mati syahid. Tapi pada saat berangkat tidak minta izin sama ibu bapaknya. Gara-gara tidak minta izin sama ibu bapaknya tidak masuk surga. Tapi gara-gara mereka mati syahid, mereka tidak masuk neraka. Terus tempatnya di mana? Di A'raf. Di mana? A'raf. Cuman tidak selama-lamanya di situ. Nanti juga mereka akan dipindahkan ke mana? Ke surga. Maka lanjutan ayatnya. Lihat. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. Kata Allah, orang-orang di atas A'raf itu memanggil penduduk surga. Hai penduduk surga, selamat atas kalian, kesejahteraan atas kalian. Dan mereka yang di A'raf itu belum masuk surga. Berarti kalimat belum di sini ada kemungkinan akan masuk. Dan pasti masuk. Dan mereka berharap untuk masuk surga itu. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Ketika wajah orang-orang di A'raf itu dihadapkan ke penduduk neraka, apa kata mereka? Ya Rabb kami,
jangan kau masukkan kami ke golongan orang-orang zalim ini. Bersama kaum yang zalim, jangan. Nah, ini keadaan yang sangat jauh berbeda antara penduduk surga dan penduduk neraka. Gimana bisa dikatakan orang kafir yang baik bisa masuk surga? Tidak bisa. Orang kafir yang paling baik siapa, ibu-ibu? Paman Rasul, Abu Talib. Apa Abu Talib masuk surga? Enggak, malah tempatnya di kerak neraka. Karena diberi syafaat oleh Nabi, maka dia diringankan. Diringankannya itu bukan karena berbuat baiknya di dunia, tapi karena Nabi berbuat baik kepada dia di hari kiamat. Gitu. Diberi syafaat khusus untuk meringankan azab pamannya itu. Gimana bisa masuk surga misalnya Abu Jahal? Ada yang mengatakan Abu Lahab itu sering dapat hidangan dari surga di neraka gara-gara merayakan Maulid Nabi. Subhanallah. Itu si Abu Lahab, jangan kata makan makanan surga, ya, untuk mendapatkan setetes air dari surga ini tidak dapat. Coba lihat ayat selanjutnya dalam surat Al-A'raf tadi. Dia di bawah yang ayat 50. Coba lihat ayat 50. Bagaimana tidak pantasnya mereka dapat makan dari surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Dan penduduk neraka memanggil penduduk surga, hei penduduk surga, tolong tuangkan kepada kami air minum atau apa-apa yang berupa makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Apa kata penduduk surga? Qalu, penduduk surga mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan makan dan minum itu bagi orang kafir. Gimana mereka bisa selamat? Makan minum yang sedikit saja yang diminta dari surga tidak dikasih. Jangan kata makan minum, mereka minta mati saja tidak dikasih oleh Allah. Nanti kan orang kafir minta mati, iya enggak? Coba lihat surat Zukhruf ayat 77, ibu-ibu. Surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 77. Di situ disebutkan wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun. Penduduk neraka berseru, hai malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga neraka, malaikat yang tidak pernah tersenyum sekalipun. Malaikat ini tidak pernah tersenyum, namanya Malik. Namanya siapa? Malik. Kata penduduk neraka, wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja, kata mereka. Lalu Malik menjawab, kalian akan tetap tinggal di neraka ini, tidak akan mati. Gimana bisa dapat makanan? Andai penduduk neraka itu dapat seteguk air minum dari surga, maka mereka tidak akan kehausan di neraka. Saking istimewanya apa? Surga. Itu istimewanya surga. Tapi ini perbedaannya di dalam surat Al-A'raf. Kita lanjut tafsir dari surat As-Sajdah ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maksudnya mereka di sisi Allah tidak sama pada hari akhirat nanti. Atha bin Yasar dan juga tabi'in yang mulia As-Suddi dan para ahli tafsir lainnya menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ada yang tahu ceritanya enggak? Kenapa ini disebut sebagai sebab asal muasalnya? Ada ibu-ibu yang tahu ceritanya? Mau diceritakan sedikit? Baik. Ali bin Abi Thalib
tidak diragukan sebagai orang baik, mukmin, pemuda yang baik. Uqbah bin Abi Mu'ayth juga baik, dermawan ibu-ibu. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, dan dia tidak memusuhi Nabi SAW selama 5 tahun lebih di Mekah. Saking baiknya. Dan dia dermawan. Dia apa? Dermawan. Kalau dilihat akhlaknya, dilihat oleh orang akhlaknya sama nih. Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Ali bin Abi Thalib. Namun sisi yang tidak sama adalah Uqbah ini kafir, musyrik. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sedangkan Ali adalah orang beriman. Bagaimana bisa disamakan? Dan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini akhirnya juga memiliki sifat buruk karena kemusyrikannya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau orang tidak benar tauhidnya, maka sifat buruk dari hatinya tidak bisa dia hindari. Uqbah ini orang berakhlak mulia, dermawan, tapi karena dia masih musyrik nih, ya, dia tidak terima ketika dijauhi oleh orang-orang karena isu keislamannya. Jadi cerita dia diisukan masuk Islam itu karena dia undang Rasulullah SAW ke rumahnya. Dia undang Nabi ke rumahnya dan dia menyuruh Rasulullah, wahai Muhammad, silakan kau makan makananku. Kata Uqbah ini, Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan makan sampai engkau mengakui benarnya agamaku. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Kata Uqbah, baiklah, agamamu yang paling benar wahai Muhammad, asal kau makan makananku. Lihat saking baik ya Uqbah ini. Maka Rasulullah pun makan makanannya, tapi gosip tersebar di mana-mana. Ini biasa nih gosip nih. Gosip kan? Padahal dulu tidak ada Facebook, tidak ada WhatsApp. Tapi gosipnya sampai ke negeri Syam. Sampai kemana? Ke negeri Syam. Negeri Syam dari kota Mekah itu ya kurang lebih 2000 kilo atau 1000 kiloan lebih lah. Jauh di kota Syam itu. Kata Uqbah kepada Rasulullah SAW, agamamu yang benar. Nah, cerita ini pun diceritakan oleh orang-orang di zaman itu. Lalu diisukan Uqbah masuk Islam dan didengar oleh teman lama dia yang lagi berdagang di Syam. Pulanglah temannya ini ke kota Mekah, bertemu dengan Uqbah. Ini Uqbah, ini temannya ini. Kata temannya kepada Uqbah, wahai Uqbah, kata temannya, apa benar engkau telah berpindah agama? Kata Uqbah, kata siapa? Buktinya engkau telah mengatakan agama Muhammad agama yang paling benar. Berarti engkau telah memiliki agama yang baru. Apa kata Uqbah? Tidak, aku tidak masuk agama Muhammad. Aku hanya ingin dia memakan makananku, lalu aku akui kebenaran agamanya. Aku masih seperti ini di atas agama nenek moyangku, kata dia. Lalu temannya itu ingin bukti. Jika kau betul-betul belum pindah agama, coba buktikan. Kau injak Muhammad itu. Maka Uqbah al-mal'un ini ya datang ke Ka'bah dan Rasulullah waktu itu lagi sujud, diinjak bagian tengkuk ini sampai Nabi tidak bisa bernapas. Kemudian begitu Nabi angkat kepala dan berdiri, dicekik pakai selendangnya sampai Nabi tidak bisa bernapas. Ya, itu menunjukkan bahwa bagusnya akhlak, baiknya budi pekerti tidak terjamin dia akan selamat. Tidak ada jaminan dia selamat sampai akidahnya benar. Sampai apa? Akidahnya benar. Nah, bagaimana bisa disamakan antara Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam kemudian istiqomah di atas kebaikan-kebaikannya dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth? Gimana bisa disamakan? Gak sama. Maka turunlah ayat tadi. Kalau Ali tempatnya di surga, maka Uqbah tempatnya di mana? Di neraka. Tidak akan pernah sama.
Disebabkan perbedaan antara kedua golongan ini, maka Allah memberikan perincian hukum bagi mereka satu persatu. Allah berfirman, "Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Maksudnya orang-orang yang hatinya meyakini kebenaran ayat-ayat Allah, mengamalkan isi dan kandungannya, serta melakukan amal-amal kebaikan. Falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka surga-surgalah tempat tinggalnya, yang di dalamnya terdapat tempat tinggal, rumah-rumah megah dan bangunan-bangunan tinggi, bahkan kamar-kamar. Wahum fil ghurufati aminun, mereka berada dalam kamar-kamar dalam keadaan aman. Bima kanu ya'malun, nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, yakni sebagai hidangan dan kemuliaan. Mereka akan mendapatkan apa? Hidangan dan kemuliaan, rezeki yang baik, rezeki yang mulia. Disebutkan dalam surah Saba, Allah mengatakan, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Agar Allah membalas orang-orang yang beriman dan orang beramal soleh, bagi mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia. Subhanallah, kondisi yang sangat nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga. Selanjutnya Allah berfirman, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Dan adapun orang-orang fasik, maka tempat kembalinya adalah neraka. Yang dimaksud orang fasik di sini adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Tulis ibu-ibu definisi fasik. Apa itu fasik? Fasik artinya keluar dari suatu kebenaran untuk menuju kepada kerusakan. Keluar dari kebenaran untuk menuju kepada kerusakan. Makanya tikus itu, saya ulangi ya, fasik artinya apa tadi? Keluar dari kebenaran menuju kepada kerusakan, atau keluar dari kebenaran untuk melakukan kerusakan. Dua-duanya sama. Dua-duanya maknanya tidak bertentangan. Boleh jadi orang itu keluar dari kebenaran untuk merusak orang-orang yang benar, iya enggak? Atau boleh jadi dia keluar dari kebenaran untuk bergabung dengan orang-orang yang tidak benar. Ini fasik namanya. Ini namanya apa? Fasik. Maka tikus itu dinamakan apa? Fuwaisiqah, makhluk fasik kecil. Dalam bahasa Arab itu tulisannya fuwaisiqah. Fuwaisiqah, sin qaf ta marbuta. Fuwaisiqah artinya perusak kecil. Karena tikus itu keluar dari lubangnya untuk merusak yang ada di luarnya. Merusak baju, ya kan? Merusak kulkas, merusak mesin cuci. Itu kerjaan dia tuh. Maka dalam bahasa Arab dia disebut apa? Fuwaisiqah. Fuwaisiqah. Maka kalau ada orang mengatakan ini politikus nih, nah ini perusak nih.
Ya, penamaan itu mengalir saja di lidah mereka karena memang sebagian mereka perusak. Ya enggak? Mereka mengistilahkan politikus berarti apa tadi? Fuwaisiqah. Sebagiannya, kita tidak katakan semua ya. Sebagiannya. Itu menunjukkan bahwa fasik artinya keluar dari kebenaran untuk melakukan kerusakan atau untuk bergabung dengan kerusakan. Lah gimana bisa orang yang fasik itu disamakan dengan orang yang baik? Nah, contoh Uqbah tadi. Uqbah tadi bagus nggak akhlaknya? Bagus. Dia keluar dari akhlak yang bagus menjadi orang yang beringas. Ya enggak? Bedanya dengan Umar bin Khattab, dia keluar dari keburukan menuju kepada akhlak yang baik. Apa yang perbaiki mereka yang baik itu? Akidahnya. Akidahnya yang perbaiki. Taib, ini mengenai maknanya dulu. Kita lanjut. Fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Maka tempat kembali orang-orang fasik itu adalah neraka. Setiap kali mereka keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke neraka. Inna alaihim mu'sodah. Neraka itu ditutup di atas mereka. Ada tempat di neraka itu, udaranya dia panas, apinya mendidih, 69 kali lipat dari api kita di dunia, tidak dikasih ventilasi tempatnya, ditutup atasnya. Kira-kira gimana rasanya itu? Sekarang kalau dimatikan AC ini jam 2 siang nanti, kita semua di masjid ini ditutup rapat-rapat, kira-kira apa yang dikatakan oleh kita? Kita akan mengeluh kepanasan. Ini masjid tidak ada api di dalamnya. Gimana dengan api yang panasnya 69 kali lipat dari panas api kita ini? Ya. Maka mereka dilemparkan lagi ke bawah. Mereka tidak bisa keluar. Ayat ini memiliki makna yang sama dengan firman Allah. Kullama aradu an yakhruju minha ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Makanya orang kafir dulu itu menganggap remeh neraka itu. Karena Rasulullah sebutkan dalam ayat di surat Mudathir, penjaga neraka itu ada 19. Oh, kata Rasulullah. Kata Allah. Jadi penjaga neraka itu ada berapa jumlahnya? 19. Apa kata orang kafir? Wah, jumlah kami lebih banyak dong. Cuma 19, biar kami lawan aja 19 itu. Kata siapa? Kata mereka. Ternyata satu malaikat itu, ya satu malaikat nih. Satu malaikat. Itu daun telinganya nih. Dengan bahunya, kalau dibuat jalan antara telinga dan bahunya untuk sampai ke sini ini, itu membutuhkan perjalanan ratusan tahun. Itu baru jarak antara ini dan ini. Gimana dengan malaikatnya? 19. Satu aja tidak bisa mereka kalahkan. Apalagi 19. Maka malaikat-malaikat itu sadis. Tidak pernah tuh para penjaga neraka itu tersenyum. Apalagi selfie, tidak ada. Nggak ada neraka itu selfie atau nggak ada malaikat itu tersenyum sekalipun. Gimana dia bisa bermesraan dengan penduduk neraka? Dan tidak bisa disogok dengan uang APBN. Nggak bisa. Itu nggak bisa sama sekali. Itu neraka penjaganya. Maka mereka dipulangkan lagi ke neraka. Bahkan mereka tadi meminta apa? Matikan saja kami di neraka ini. Mereka teriak juga nanti. Coba ibu-ibu lihat teriaknya mereka itu dalam surat Fatir.
Surat Fatir ayat Surat Fatir. Surat Fatir itu surat nomor 35. Suratnya nomor 35, ayatnya 37. Surat Fatir nomor 35, ayatnya berapa? 37. Allah katakan, "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir." Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Bagi mereka neraka jahanam. Dan mereka tidak dimatikan, tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Udahlah tidak mati, azabnya tidak ringan-ringan. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu." Lihat, Allah katakan wahum yastarikhun, mereka berteriak, minta dikeluarkan dari neraka supaya beramal soleh. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka rasakan azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Di ayat 37 Allah menyebutkan mereka berteriak. Mengatakan, "Ya Rabb kami," kata mereka. Teriakan yang luar biasa. Rintihan yang mengerikan. Minta agar dipulangkan kemana? Ke dunia. Sudah tidak ada lagi kampung halaman ini. Jangan kata dunia. Ya, jangan kata nanti hari kiamat dikembalikan ke dunia. Ibu-ibu yang sudah lama tinggal di Bogor, entah asalnya dari mana, udah lupa kampung halamannya. Entah halamannya nomor berapa juga tidak tahu. Ya. Apalagi negeri akhirat pulang ke dunia, nggak ada lagi. Udah nggak ada dunia. Mereka berteriak demikian hebatnya nanti di hari kiamat itu. Al-Fudail bin Iyad berkata, "Demi Allah, sesungguhnya tangan-tangan mereka dirantai dan kaki-kaki mereka dibelenggu. Sungguh api neraka yang menyala itu niscaya akan melalap mereka. Dan para malaikat memukul bagian atas mereka." Dipukul. Gak ada cerita kasihan. Ini kasihan nih, sudah lama dia di penjara di neraka ini. Gimana caranya keluar? Enggak, abadan tidak. Selama-lamanya mereka di neraka. Orang kafir itu tidak ada keringanan bagi mereka. Maka sekarang Allah berikan umur yang panjang kepada kita ini. Waktu yang begitu panjang untuk kita perbaiki diri. Bukan waktu yang begitu panjang untuk apa? Melakukan perbuatan maksiat. Bukan. Tapi untuk memperbaiki amal kita. Selanjutnya Allah berfirman, wa qila lahum dzuqu adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Perkataan ini dilontarkan kepada mereka dengan nada menghina dan mencemooh. Mereka dihina. Jadi kalimatnya rasakan. Kalau bahasa kita, rasain lu. Gitu. Nih neraka yang dulu kamu dustakan nih. Jadi diejek mereka itu. Kan kalau orang lagi jatuh nih ibu-ibu. Dia misalnya petantang petenteng pakai motor, angkat-angkat ban motornya di Taman Yasmin sini. Misalnya ada orang. Dilihat satpam, dilihat ibu-ibu. Enak lihatnya kan?
mau muntah saja. Begitu dia jatuh, rasain lu gitu. Ya kan? Jadi sakitnya dia jatuh tadi tidak seberapa daripada ucapan rasain lu gitu. Ya, karena sakit yang kedua ini sakit secara verbal. Sakit hati. Sakit apa namanya? Hati. Sakit di bagian mentalnya. Jadi ketika dikatakan fadzuqu adzaban nar, dzuqu adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun, kalimat ini juga kalimat siksaan buat jiwa dan mental mereka. Sudah tahu kan contohnya tadi? Kalau diejek di dunia gara-gara jatuh dari motor tadi, gara-gara petantang petenteng, gimana kalau kita petantang petenteng dunia ini lalu masuk neraka, waliyadzubillah, kemudian diejek di neraka? Betapa sakitnya itu. Tapi sakitnya bukan di sini, di sana nanti. Di hari kiamat. Sakit di neraka. Maka oleh karena itu neraka itu sangat mengerikan, ibu-ibu. Ya, sudah pernah saya sampaikan bahwa neraka itu besar, mengaung, sampai hampir pecah. Dan itu ada dalam surat Al-Mulk, di mana Allah katakan, takadu tamayyazu minal ghaidh. Neraka itu hampir hancur gara-gara apa? Marah. Saking besarnya neraka, itu neraka diikat dengan menggunakan 70.000 tali kekang. Dan di setiap tali ada 70.000 malaikat yang pegang. Berarti 70.000 kali 70.000 malaikat berapa? Banyak. Ya, sama dengan apa? Banyak. Udah enggak usah 4 miliarnya tuh. Intinya apa? Banyak. Itu menunjukkan bahwa betapa neraka itu mengerikan. Bagaimana orang bisa katakan, udahlah berleha-leha dulu di dunia, hidup cuma sekali. Kan nanti kalau kita Islam masuk surga juga kan. Iya kalau kita masuk neraka 2 hari. Sedangkan sehari di neraka sama seperti 1000 tahun hidup di dunia. Ketika lewat di atas sirotnya ya. Lewatnya itu. Gimana kita bisa merasakan? Bagaimana kalau kita di sana 1 hikbun? 1 hikbun itu ibu-ibu sama dengan 70 tahun atau 80 tahun di sana. Setiap 80 tahun itu seharinya sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita sekarang ini ada jam dengan detik dan menitnya, ada hari, ada pekanan, ada bulanan, ada tahunan, ada dekade, ada abad, ya kan? Di neraka tambah 1 lagi namanya hikbun. 1 abad berapa tahun ibu-ibu? 100. 1 dekade berapa tahun? 10 tahun. Berarti 2 periode kalau calon presiden. Ya, dekade aja dekade. Kemudian 1 tahun berapa lama? 12 bulan. 1 bulan 30 hari. 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Nanti ada namanya hikbun namanya ibu-ibu. Di neraka itu ada nama waktu namanya hikbun. 1 hikbun sama 1 hikbun di sana 70 tahun atau 80 tahun. Nah, 80 tahun di sana kan ada hari-harinya tuh. Setiap hari dari 70 atau 80 tahun itu sama dengan 1000 tahun di sini. Faham? Berarti berapa puluh ribu tahun tuh lamanya. 1 hikbun. Ya. Labisina fiha ahqaba, itu dalilnya. Ahqaba jamak dari hikbun. Berarti lama masuknya di neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam. Semoga Allah langsung masukkan kita semua ke dalam surga dengan segala dosa dan kesalahan ini. Semoga kita diampuni olehnya. Taib, kita lanjut. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami akan merasakan kepada mereka azab yang dekat sebelum azab yang besar di hari kiamat nanti. Ibnu Abbas mengatakan,
Azab yang dekat pada ayat ini adalah bencana alam, malapetaka, dan kemiskinan di dunia, berikut semua deretan kepedihan yang menimpa para penghuni bumi. Allah memberikan cobaan itu kepada hamba-hambanya semata agar mereka mau bertaubat kepada Allah. Jadi Allah memberikan ini semua agar apa? Sadar. Karena manusia itu diperingatkan, ini Allah sebutkan Quran nih, ini sunnah nih. Tidak mau juga, dikasih musibah supaya dia kembali kepada Allah. Gitu. Kalau dikasih musibah tidak mau kembali juga, berarti memang otak dan hatinya busuk. Karena orang kalau dikasih musibah, setidaknya dia katakan Allahu Akbar, ya Allah, kan gitu kan. Tapi kalau ada orang dikasih musibah, kemana nih tempat keramat nih, minta nih gitu. Di mana Pak Dukun nih? Hilang barang cari Pak Dukun. Coba cari Pak Ustadz. Jangan cari Pak Dukun. Karena Pak Dukun itu bersama setan. Pak Ustadz akan meluruskan keyakinannya. Bahwa musibah ini ujian buat dirimu agar engkau kembali kepada Allah. Bukan engkau kembali kepada setan. Gitu. Lihat. Tujuan daripada itu semua la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh sebuah riwayat yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Demikian Abu Aliyah, Al-Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Ad-Dhuhaq, Al-Qamah, Atiyah, dan yang lainnya. Mereka berpendapat azab yang dekat ini adalah bencana alam di dunia. Banjir, termasuk macet. Ya, macet yang ada di Jakarta dan di Bogor ini peringatan buat kaum muslimin agar jangan lagi kredit mobil riba. Ya, jangan lagi kredit yang riba-riba tuh. Itu bencana sebenarnya. Ya enggak? Iya. Karena itu cara Allah memerangi kita. Waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari semua itu. Lihat. Selanjutnya, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian dia berpaling daripada ayat itu. Itu orang paling zalim. Udah dikasih peringatan, ini ayatnya, ini hadisnya, ini perkataan ulamanya, berpaling juga dia. Ini orang paling zalim nih. Paling apa? Paling zalim. Maksudnya tidak ada yang lebih zalim daripada mereka yang diberi peringatan oleh Allah dan diberi penjelasan tentang ayat-ayat Allah, namun setelah itu mereka meninggalkan, mengingkari, berpaling darinya dan melupakannya seakan mereka tak pernah mengenalnya. Ya, pura-pura tidak tahu. Ini hadis nih tentang haram musik misalnya. Pura-pura tidak tahu dia. Pura-pura tidak pernah baca hadis. Ini hadis nih, tidak boleh pacaran. Ini ayatnya, wala taqrabu az-zina. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura katakan, tapi Pak Ustadz gimana kita bisa tahu pasangan hidup kita kalau tidak pacaran? Itu hanyalah alasan syaitania. Alasan apa? Syaitan. Kalau mau tahu siapa jodoh kita, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qatadah berkata, jauhilah sikap berpaling dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, niscaya ia tidak berdaya. Ia telah terperdaya oleh penipuan yang sangat besar. Ia telah mengalami kemiskinan spiritual yang sangat dahsyat dan telah melakukan semua dosa besar. Berpaling dari mengingat Allah akan membuat hati kita buta, ibu-ibu. Berpaling tidak baca Quran, maka sehari itu minimal baca 2-3 ayat, 4 ayat, apalagi 1 lembar. Itu jangan sampai berpaling sekaligus, mati hati kita kalau berpaling nanti. Ya, usahakan baca Quran, karena hati ini tidak bisa hidup tanpa Quran. Demikian juga tidak boleh jauh dari mengingat Allah, berzikir pagi petang, diingat tuh. Pagi petang berzikir mutlak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Allahu Akbar. Beristighfar karena setiap waktu kita dihampiri dosa. Bukan kita yang mendatangi dosa hari ini, tapi dosa yang mendatangi kita. Iya enggak? Ya. Kalau dulu orang mau berbuat dosa harus cari. Sekarang orang berbuat dosa, nah perlu dicariin dosa dia sekarang. Oleh karena itu Allah mengancam mereka dengan firman-Nya, Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Maksudnya kelak kami akan memberikan siksaan terhadap orang-orang yang melakukan itu, yaitu berpaling dari ayat-ayat Allah. Seperti ayat yang masyhur, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Surat Toha ayat 24. Coba cek. Di mana Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari Al-Quran, dari zikir kepada Allah, dari jalan yang lurus, maka dia akan dapati kehidupan yang sempit. Dia akan dapati kehidupan apa? Yang sempit. Dan nanti di hari kiamat kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Dia mengatakan, "Ya Rabb, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta hari ini? Padahal dulu di dunia aku bisa melihat." Kata Allah, "Demikianlah keadaanmu. Dulu di dunia kau telantarkan ayat-ayatku, kau lupakan ayat-ayatku, maka sekarang kau dilupakan. Kadzalika al-yauma tunsa." Artinya ditelantarkan, tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Maka hati-hati kita jauh dari mengingat Allah. Setidaknya kita merasakan kegalauan dalam hati kita kalau jauh dari Allah. Galau, tidak jelas apa yang digalaukan, tidak jelas apa yang disedihkan. Tiba-tiba sedih, belum ada yang terjadi apa-apa sedih. Berarti hati ini butuh vitamin, butuh makanan, butuh gizi. Gizi dan vitaminnya itu adalah zikir kepada Allah, baca Quran, beristighfar, bertaubat. InsyaAllah semua itu akan mendatangkan kedamaian dalam hati kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan kita yang akan datang, pembahasan tentang surat As-Sajdah ini insyaAllah. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan diajukan pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, apa perbedaan antara orang fasik dan kafir? Fasik itu lebih umum daripada kafir. Orang fasik itu bertingkat-tingkat. Ada orang kafir yang ada orang fasik yang kafir, ada orang fasik yang zalim, ada orang fasik yang berbuat dosa saja tapi tidak kafir. Bisa dibedakan enggak? Oke. Sedangkan kafir itu berlaku untuk orang yang keluar dari Islam. Kalau kafirnya kafir besar. Dan kafir itu ada dua, kafir besar dan kafir kecil. Menurut saya orang fasik mungkin alasannya asalnya adalah orang muslim. Kalau orang kafir adalah orang non muslim. Tidak. Orang kafir pun ada yang fasik. Ada yang fasik. Yang tentunya orang kafir pasti fasik gitu kan. Orang kafir pasti fasik. Tapi fasiknya bertingkat-tingkat. Kalau orang kafir tempatnya di neraka, bagaimana dengan orang fasik yang aslinya muslim tetap berbuat kejahatan? Tetapi berbuat kejahatan.
Iya, di neraka juga kalau Allah berkehendak masuk neraka selama dia tidak berbuat syirik. Tapi tidak kekal, orang kafirnya kekal. Sebaik-baik orang kafir tetap kekal. Ya. Namun dia tidak berbuat syirik. Ya, betul. Orang yang berbuat fasik dari kalangan kaum muslimin, mereka masuk neraka kalau Allah takdirkan masuk, tapi mereka tidak kekal di dalamnya. Ya. Oleh karena itu mohon penjelasan, tadi sudah saya jelaskan. Itu sudah penjelasannya. Bahwa orang kafir itu mereka masuk neraka selamanya. Orang fasik yang muslim tidak selamanya. Dihukum sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani non muslim yang rajin beribadah dan bertakwa, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Ya tetap neraka kalau dia tetap dalam kondisi agama Nasraninya. Masuk neraka. Tapi dia berbuat baik Pak Ustadz. Iya, walaupun dia berbuat baik tapi dia tidak memasuki syarat untuk selamat dari neraka itu atau untuk masuk surga. Sama seperti ini ibu-ibu. Saya contohkan ya. Boleh didengar sebentar contohnya ini. Dalam satu sekolah, misalnya kuliah nih. Di dalam kuliah itu diberikan syarat kalau mau ikut ujian dan dapat ijazah S1, Anda harus terdaftar dalam kuliah itu. Ya. Namun ada orang karena dia pintarnya tingkat tinggi, dia ikut ujian tapi tidak terdaftar. Tidak dia daftar namanya dalam apa? Daftar mahasiswa. Ternyata nilai dia bagus. Kira-kira dia lulus nggak? Kan tidak ada nama dia di dalam situ. Tapi dia kumpulkan soal juga. Ini siapa yang punya nama nih? Maskur Dahlan Malik. Tidak ada di sini. Ya. Walaupun pintar misalnya, dia tidak diakui. Ya, tidak diakui sebagai lulusan S1, S2 tadi. Itu urusan dunia itu. Sekarang untuk mendaftarkan diri masuk surga, mengikuti ujian ke surga itu, harus masuk daftar dulu lewat jalurnya. Apa itu? Mengucapkan passwordnya. Passwordnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini HP nih. Ibu-ibu punya pola HP ini. Bisa nggak orang sembarangan buka? Nggak bisa. Orang yang bisa buka ini orang yang tahu passwordnya. Tahu polanya. Demikian juga nanti yang masuk surga. Sebaik apapun orang, kalau dia tidak masuk Islam, maka dia tetap ditempatkan di neraka. Tapi di dunianya tetap dibalas dengan dunianya. Makanya orang kafir yang sumbang sana sini itu tetap diberikan kekayaan kan? Karena Allah tetap berterima kasih kepada mereka di dunia. Urusan dunia tetap dikasih. Dan selamanya mereka tidak akan masuk surga. Abadan. Cukup? Cukup atau ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada saya tutup ya. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.